quwwata quwwatan syadida. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas sadaqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana dan hadirin generasi Qur'ani yang kami hormati. Keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya hadirin, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur, maka ini merupakan isyarat awal dari kehancuran sebuah bangsa. Demikian ungkapan Syekh Aidil Fatih Abdullah dalam karyanya Buyutuna Kama Yajibu an Takuna. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran keluarga dalam membangun sebuah bangsa yang baik. Maka bangunlah keluarga yang islami, rumah tangga yang Qur'ani, figur ayahanda yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibunda yang lemah lembut dan penyantun. Namun seiring dengan perkembangan zaman, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, namun dibangun atas dasar nafsu dan kepalsuan. Keluarga yang kita harapkan menjadi madrasatul ula justru hanya menjadi tempat persinggahan semata. Oleh karena itu, tidak mustahil rumah tangga yang seperti ini akan melahirkan generasi yang perampok, para koruptor, serta sampah masyarakat yang pada akhirnya akan meruntuhkan istana bangsa. Hadirin, dari uraian di atas tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Peran Keluarga dalam Membentuk Generasi yang Qur'ani. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan
mereka yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang mulia. Hadirin yang kami muliakan, menurut Muhammad Said Tantawi dalam tafsir Al-Wasit menyatakan bahwa ayat ini merupakan peringatan kepada semua orang untuk khawatir, cemas dan takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. Namun jika kita kaji lebih mendalam, bukankah karena lemah ekonomi, lemah harta, anak-anak remaja dan generasi muda tidak berpendidikan? Akhirnya lahirlah kebodohan, keterbelakangan, buta huruf, tidak faham agama. Bahkan lebih tragis, anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran. Menurut data statistik tahun 2016, Indonesia yang mayoritasnya Muslim dan fanatik dengan keislamannya, namun 75% dari generasinya tidak mampu membaca Al-Quran. Fakta tersebut cukup memalukan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan kita. Hadirin, disadari atau tidak, ini merupakan rencana awal Barat dalam menjajah dunia Islam. Oleh karena itu, keluarga sebagai madrasah pertama umat Islam berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan dan mengajarkan anak-anak Al-Quran. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah ungkapan Arab, Al-Baitul Madrasatul Ula. Rumah merupakan sekolah utama. Jika dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan generasi yang kuat. Lantas, bagaimana menciptakan generasi yang Qurani? Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 9 jawabannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahnya. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, tapi bagaimana menjaga keluarga-keluarga kami? lantas Rasulullah menjawab, engkau cegah mereka dari larangan Allah dan menyuruh keluargamu kepada perintah Sang Rabbul Alamin. Menurut dengan demikian, ayat ini merupakan landasan filosofis bagi orang tua dalam menjaga, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Mereka memang butuh materi dan memerlukan tarbiyah jasmaniah, namun mereka jauh lebih membutuhkan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah dan Qur'aniyah. Sejarah telah membuktikan, bukankah seorang seperti Alfredo Timoni, seorang mafia kelas kakap dunia, ia telah membuat keonaran dunia dengan membajak pesawat. Ternyata ia adalah seorang anak muda yang terlahir dari rahim ibu yang tak betah di rumah, hidup dalam kemegahan, bergelimang harta, namun tak pernah tersentuh kasih sayang orang tua. Sebaliknya, Muhammad bin Idris atau lebih dikenal dengan Imam Syafi'i tumbuh dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dalam kondisi yang pas-pasan, namun dengan tarbiyah Islamiyah mengantarkan beliau sebagai tokoh dan ulama besar dalam peradaban Islam. Sebuah senandung mengingatkan kita, harta yang berharga adalah keluarga, generasi Islami, dambaan keluarga. Manusia terpuji didambakan bangsa, keluarga yang Qur'ani, generasi mulia, keluarga yang Qur'ani, generasi mulia. Hadirin yang kami muliakan, dari syarahan kami dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga merupakan benteng utama umat Islam. Jika kita mendambakan masyarakat yang taat, umat yang hebat, bangsa yang kuat, maka mari ciptakan keluarga-keluarga yang sakinah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan jalan hidup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan sebuah pantun. gara-gara urut kambate bakjo, Gara-gara jampok kamate cicem pala, gara-gara dua orang yang bobot bra, kagum buta mansi gongdonya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan saja tampil merupakan perwakilan dari Barisan Besar. Dilanjutkan nomor urut 06 kepada nomor urut 07 harap bersiap-siap. Kepada nomor urut 06 disilahkan.